Selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang bekerja dan belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi video conference. Keharusan untuk mengikuti video conference secara berulang ini seringkali memicu munculnya rasa lelah yang dikenal dengan sebutan Zoom fatigue. Namanya Ivan Badruzaman. Pria berusia 47 tahun ini sudah menjadi guru selama 16 tahun. Selama masa pandemi, guru matematika kelas 11 sebuah SMA swasta di Kota Bandung ini harus mengajar secara daring dari rumahnya di kawasan Nata Endah, Kecamatan Margahayu. Ivan yang kini juga sedang kuliah di jurusan pendidikan matematika juga harus menjalani proses perkuliahan secara daring. Mengajar dan kuliah membuat Ivan harus terus-menerus berada di depan layar setiap hari. Baginya yang paling melelahkan adalah ketika ia harus berganti konsentrasi dari satu mata kuliah ke mata kuliah lain. Lalu setelah itu dia juga harus menyiapkan bahan pelajaran di sekolah. Agar tidak terlalu lelah, kini Ivan berusaha membatasi waktu darinya selama 5 jam sehari. Salah satu caranya adalah dengan membuat video YouTube berisi pelajaran matematika yang dia bisa buat kapan saja. Selain itu, dia juga mencari cara lain agar dapat mengurangi waktunya di depan layar. X-nya diganti, ini menjadi untuk mengurangi kelelahan. Jadi saya langsung aja share tugas di Google Classroom, ya Google Classroom, sama share materinya juga langsung. Ya. Nah, terus juga memberikan keringanan buat anak-anak. Samping itu juga biar anak-anak juga tidak terlalu lelah belajar menggunakan Zoom, ya. Jadi anak-anak jadi bisa sempat punya waktu lebih panjang gitu, untuk mengerjakan tugas, dan tugasnya juga nggak banyak-banyak, paling banyak 10. Terlalu sering menggunakan aplikasi video conference untuk kegiatan belajar mengajar atau untuk bekerja tak hanya bisa memicu kelelahan secara fisik, tapi juga kesehatan mental. Kondisi ini dikenal dengan sebutan Zoom fatigue. Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Aulia Iskandarsyah, secara umum fatigue merupakan rasa kelelahan di mana ada perasaan letih baik secara fisik maupun secara mental. Yang tidak hanya sekedar capek, namun ada kondisi psikologis di mana seseorang mengalami seperti lesu, tidak bergairah, lemah, merasa low energy, dan kadang merasa tidak termotivasi. Kondisi Zoom fatigue ini wajar terjadi kepada seseorang ketika melakukan hal sama secara terus-menerus dengan waktu yang lama, terlebih pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Aulia Iskandarsyah memberikan tips agar pelajar dan pekerja terhindar dari Zoom fatigue. Harus ada ubah strategi dan ubah metode, sehingga pembelajaran itu harusnya di-mix, ada sinkronus dan ada asinkronus. Kalau sinkronus itu seperti sekarang, langsung gitu guru menyampaikan, tapi anak pun dalam satu hari sebetulnya harus diberikan asinkronus. Diberikan tugas-tugas mandiri, dia nggak harus begini. Tapi misalkan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS, nanti anak-anak 2 jam tugasnya adalah ini, silakan kerja mandiri. Nanti di-upload di sini, atau mereka pun bisa kerja kelompok dan lain sebagainya, boleh. Nah, itu untuk konteks pembelajaran. Untuk konteks pekerjaan pun sama. Gitu. Harus begitu gitu. Masalah Zoom fatigue ada beberapa tingkatan, mulai dari tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Tergantung dari gejala psikologis dan fisik yang dirasakan seseorang berdasarkan frekuensi, intensitas, dan durasinya. Apabila mental fatigue seseorang masih rendah atau sedang, bisa melakukan perawatan sendiri dengan menjalani aktivitas hobi atau olahraga. Namun apabila sudah pada tingkat tinggi, maka perlu bantuan profesional seperti psikolog. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.